Meski keluarga belum meminta perlindungan, LPSK akan mendatangi keluarga Sutrimo. LPSK bahkan akan memberikan perlindungan darurat jika ditemukan kondisi dinilai mendesak. Guna memberikan jaminan perlindungan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK akan mendatangi keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah. Walaupun pihak keluarga Sutrimo belum minta LPSK untuk berikan perlindungan, namun LPSK menyebut akan berdiskusi dengan keluarga korban. Wakil Ketua LPSK Susilaning Tias bahkan menyebut jika ditemukan kondisi yang mendesak dan dinilai berbahaya, maka keluarga akan mendapatkan perlindungan darurat. Sementara itu, menurut Mitra Romadoni, keluarga Sutrismo mengaku ketakutan, apalagi kematian Sutrismo dikait-kaitkan dengan nama-nama orang besar. Keluarga pun meminta perlindungan ke Polresta Banyumas. Kita ketahui korban ini meminta perlindungan kepada Polres Banyumas untuk dilindungi terkait dengan perkara tersebut karena pengakuan keluarga korban ini adalah perkara orang-orang besar, jadi mereka juga ketakutan. Dengan hadirnya petisi ahli, kita membantu ya korban dan keluarga korban untuk mengungkap kasus ini. Disebut orang dekat Febri Adriansyah, Sutrimo meninggal dunia di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta. Kematian Sutrimo lalu dinilai janggal. Saat tiba di rumah sakit, mulut dan hidung korban mengeluarkan cairan dan busa. Setelah awalnya menolak, pihak keluarga akhirnya melaporkan kematian Sutrimo ke polisi. Polisi rencananya akan membongkar makam Sutrimo untuk melakukan ekshumasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski dari mulut Sutrimo mengeluarkan busa, pihak rumah sakit mengaku pengantar korban menolak dilakukan otopsi. Pengantar hanya ingin memastikan apakah Sutrimo masih hidup atau sudah tewas. Belakangan disebut-sebut salah satu pengantar korban diduga staf di Kejaksaan Agung. Di antara 4 orang pria dengan menggunakan ambulan, Sutrimo, orang dekat ex Jampisus, tiba di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Kondisinya sudah tidak bernyawa. Pihak rumah sakit menyebut dari hidung dan mulut korban keluar cairan dan busa. Walaupun dinilai janggal, namun pengantar korban menolak pihak rumah sakit melakukan otopsi. Pihak rumah sakit bahkan menyebut pengantar korban hanya meminta dokter memeriksa apakah korban masih hidup atau sudah meninggal dunia. Yang pasien diantar memang terlihat ya dalam petugas di lapangan maupun CCTV kita itu ada 4 orang ya, selamat ya. Namun ketika ditanya 4 orang ini tidak mau memberikan identitas, tapi ketika dilakukan penulisan berita acara, laporan berita acara atau kronologi yang sesuai standar kita disebutkan di situ tertulis nama Febrio Adrianto ya, sesuai dengan yang tersebar di media sosial. Itu ya Pak ya. Untuk pemulasaraan jenazah dilakukan di rumah sakit ini Pak? Ya, pemulasaraan jenazah memang ada permintaan dari orang yang kita tidak ketahui namanya itu ya, sebelum itu ya. Tapi memang beliau meminta di kita dibersihkan dan sebagainya. Jadi dilakukan Pak. Jadi 4 orang itu datang hanya meminta tolong dicek. Ya, ini saya ulangi ya, hanya diminta untuk dicek kondisinya masih hidup atau tidak. Nah, karena kita memang sudah ada yang mengantar, maka kami anggap itu adalah orang yang bertanggung jawab. Gitu ya Pak Slamet ya. Belakangan diketahui, salah seorang pengantar korban bernama Febrio Adriono. Identitasnya diketahui saat surat kronologi kematian Sutrimo tersebar di media sosial. Kejagung kemudian mengklaim jika Febrio adalah staf di Kejagung. Ia disebut sebagai orang dekat Febri Adriansyah. Yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. Kejanggalan demi kejanggalan di balik kematian Sutrimo kemudian menyeruak dari kedekatannya dengan ex Jampisus Febri Adriansyah hingga kondisi jasad korban yang dinilai tidak wajar. Untuk menjawab berbagai kejanggalan, Polda Metro Jaya akan segera melakukan ekshumasi terhadap jasad korban. Sementara pihak keluarga berharap misteri di balik kematian Sutrimo segera terungkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim 9 penyidik Kejaksaan Agung memanggil 13 saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional. Tim 9 telah melakukan pemanggilan terhadap 13 orang saksi
dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi atas nama tersangka FA, dan yang hadir kurang lebih 7 saksi, 5 diantaranya dari pihak swasta, 1 dari pihak pengacara, dan 1 dari pihak perbankan. Proses penyidikan ini akan terus dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi atas praduga tak bersalah dan prinsip kehati-hatian. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Akibatnya kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. KPK resmi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, termasuk Widi Hartono, ex-pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB. Namun dari total anggaran tersebut hanya sekitar 100 miliar rupiah yang dibayarkan. Penyidik KPK menyebut pimpinan Bank BJB saat itu diduga memerintahkan panitia pengadaan untuk mengatur proses pemilihan agar memenangkan rekanan yang telah disepakati. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 223 miliar rupiah. Keempat tersangka ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari ke depan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 kelompok warga pro dan kontra Bupati Pati nonaktif Sudewo nyaris bentrok di depan Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Ketegangan berhasil diredam petugas usai mencegah kelompok warga kontra Sudewo mendekat. Dua kelompok warga pendukung dan penolak Bupati Pati nonaktif Sudewo nyaris terlibat kericuhan di PN Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Kedua pihak terlibat adu mulut dan nyaris bentrok saat saling berhadapan di depan area pengadilan. Petugas kepolisian di lokasi segera melakukan pengamanan dan memisahkan kedua kubu untuk mencegah kericuhan. Kubu kontra Sudewo menuntut penegakan hukum dan mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang menjerat Sudewo. Harapan kami sebagai rakyat Indonesia, pemberantasan korupsi ini betul-betul diperhatikan. Tadi saya sebutkan kami akan mengawal secara penuh dan secara konsisten sampai persidangan ini selesai. Kericuan berhasil diredam usai polisi mencegah kelompok warga yang menolak Sudewo mendekati pintu masuk PN Tipikor. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Beralih ke kasus lainnya, pemirsa, sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji digelar hari ini. Terdakwa ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mempertanyakan kerugian negara dalam perkara yang menjeratnya. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan dakwaan. Ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas didakwa merugikan keuangan negara senilai 622,09 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia pada 2023-2024. Menanggapi dakwaan, Yakut membantah dirinya menerima uang sebesar $271.500 Amerika Serikat dalam perkara yang menjeratnya. Yakut menilai dakwaan yang mengaitkan dirinya dengan penerimaan uang didasarkan pada asumsi. Ya tadi Anda semua sudah mendengarkan ya? Anda semua sudah mendengarkan. Nanti di fakta persidangan mudah-mudahan semua terbongkar dengan baik, terang benderang.